Nah, semangat. Itu ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kalau aku bilang pagi, berarti tepuk 1 ya. Kalau siang, berarti tepuk 2 kali. Kalau malam, kalau sore, tepuk 3 kali. Kalau malam, enggak. Iya. Enggak. Oke, dicoba dulu ya. Tepuk siang, tepuk malam. Yang fokus, sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk malam. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk siang. Sekarang yang cepet ya, nanti yang gak fokus maju ya. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, pagi, sore, malam. Sekali lagi ya, tepuk sore, siang, pagi, sore, malam. Siapa ya? Tadi ya? Enggak. Iya. Maju, gak apa-apa. Sebentar ya. Perkenalkan dulu, kita belum tahu. Aku Keisha Farah. Bisa dipanggil Abi. Ini kelas berapa? Ya, 9 apa? Pergi. Ada berapa kelas sih? Speaking tadi ajak temen-temennya ya. Dan artis yaudah ini ya. Oke, semuanya angkat tangannya ya. Apa ya? Jangan dikit-dikit ya. Nanti kalau ada temenmu yang kalau dia tetap maju. Soalnya besok 1, 2, 3 pagi siang sore malam. Serius. Siang. Oke, semangat dong. Oke. Siang sore juga. Oke, iya. Malam, sore, siang, malam, sore, siang, malam. Ini paginya belum. Pagi, sore, malam, siang. Oke, udah serius. Oke, udah pada fokus ya? Oke, langsung aja ya. Kita tutup waktunya. Kira-kira ya, buat presentasi ya. Menyampaikan materi. Untuk soalnya, jadi ini Andika dalam berkomunikasi di media itu merupakan pada prinsip dan pedoman. Kenapa harus ada prinsip dan pedoman? Karena bukan di media itu ada untuk menyampaikan informasi, pendapat atau opini di platform. Jadi kalau kita nggak ada prinsip dalam menyampaikan informasi atau pendapat dan opini di media, kan kita juga yang masuk media. Nah, di sini
di etika dalam berkomunikasi itu juga menekankan kejujuran dan tanggung jawab. Kalau kita nggak jujur di media sosial, juga yang rugi kan, kayak kita menyebarkan berita tapi nggak jujur juga kan, jadi kita yang dirusak sama netizen ya. Ini jangan gitu lagi. Ini juga kita harus menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax udara dan kita tahu nggak sih kan ada ya di masyarakat luas yang menyebarkan berita palsu soal udara yang menurut kalian betul nggak? Lebih apa ya? Tahu nggak sih kalau misalnya teman-teman ini berkomentar di sosial media itu biasanya teman-teman mikir nggak kalau ingin berkomentar gitu loh, itu bisa aja loh jadi jejak digital teman-teman. Berapa bahaya sih jejak digital menurut teman-teman itu? Kayak gimana? Sebenarnya kalau diterima kerja sih dari diterima, tapi kan apa penilaian kita ke masyarakat kan jelek ya. Messi kalian tahu media digital dalam media sosial aja, Instagram ya. Sebenarnya kalau apalagi TikTok. Penyampaian informasi itu nggak hanya dari orang aja, tapi juga dari cetak dan elektronik. Cetak itu bisa dari koran, dari kertas. Kalau yang pernah dapat yang adalah dari sekolah. Oh iya, dalam elektronik itu ada aplikasi. Kan sekarang berita bisa disampaikan melalui aplikasi ya, kompas.com bisa dari aplikasi, terus Janteng, berita Janteng, nggak tahu lah ya itu, terus dari komputer, HP bisa. Media itu ternyata punya perannya nih, sebagai apa sih, jembatan komunikasi antara ibu, platform dan masyarakat luas. Karena kalau kita nggak punya media sosial, kita bisa nggak menghubungi teman kita atau saudara kita yang dari platform ya. Tapi di sini juga harus bertanggung jawab nih tentang berita yang kita kasih ke masyarakat luas. Karena kalau kan juga merugikan kita. Selanjutnya ada tujuan etika media. Yang pertama itu ada menjaga kepercayaan publik. Yang kedua itu ada meningkatkan kualitas informasi. Yang ketiga itu ada melindungi hak dan privasi individu. Menjaga kepercayaan publik itu berarti kita kalau misalnya momen di media sosial itu jangan sembarangan gitu. Kita harus tahu gimana nih, misalnya masalah apa gitu, kita jangan langsung ikut-ikutan gitu momennya. Oh iya betul. Apa namanya ya ikutan gitu sih. Terus yang selanjutnya ada meningkatkan kualitas informasi. Meningkatkan kualitas informasi itu kita bisa memvalidasi informasi itu benar atau enggak, jangan asal kita itu salah gitu. Contohnya kayak sekarang kan berita viral anak jadi kita mencari tahu kan, itu kita kan nggak tahu yang benar anaknya atau ibunya apa ya, kita nggak tahu kan. Kita cukup mengikuti aja tapi jangan merusak ini. Yang selanjutnya ada melindungi hak dan privasi individu. Menurut saya sendiri privasi itu sangat penting. Kita boleh memposting atau mengekspor
sesuatu tapi kita punya privasi sendiri gitu. Jangan semuanya dipublikasikan gitu ya, karena kita juga punya privasi gitu. Nah, apalagi kan kita kan butuh banget ya. Etika itu kan gak hanya etika kita kepada orang yang lebih tua. Nah, kita juga perlu etika dalam berkomunikasi di media. Contohnya, kita harus menggunakan bahasa yang baik, yang sopan. Entah itu mau benar atau salah, tapi kan kita harus beretika yang baik, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, terus juga kita itu kan sekarang kan di TikTok kan masih banyak selebgram yang dihujat, yang ya kan kita nggak tahu kebenarannya dia salah atau benar. Apalagi kan sekarang jejak digital itu ada kan, sampai kita tua juga pasti bakalan ada. Kayak misal kamu ngomong di postingannya ini, ih kok dia gini banget ya, kok dia gini banget. Nah pasti kan yang punya postingannya merasa sakit hati ya, kok dia gak bisa menjaga etika banget sih dalam bermedia. Tuh. Terus pasti nanti bakal diungkapin atau enggak, kalau misalkan suatu saat kamu udah udah dewasa atau udah tua lah, pasti tetap aja komenan itu pasti ada kan. Apalagi jejak digital itu nyata ya. Mau buktinya apa? Sekarang waktu kita kecil kita pasti kan sering bermain TikTok ya, TikTok terus kayak gitu kan. Walaupun udah dihapus, tetap jejak digital itu tetap ada kan, banyak kan, nggak mungkin hilang kan. Mau udah dihapus, mau udah diapa juga pasti tetap ada. Jadi kita harus pandai-pandainya kita dalam bermain media. Nah, selanjutnya itu ada prinsip etika. Yang pertama itu ada kebenaran dan akurasi. Yang pertama itu menyampaikan informasi yang dapat dipercaya. Jadi kita kalau menyampaikan sesuatu informasi yang mau di-upload di media sosial, di TikTok, di Instagram itu harus relate ya. Jangan takutnya si informasi ini salah gitu. Yang kedua itu ada memverifikasi fakta sebelum dipublikasikan. Jadi kita tuh harus tahu dulu apa yang mau kita posting itu apa, jadi faktanya itu kayak gimana, jangan asal memposting. Yang kedua itu ada empati dan kesabaran. Nah, dalam berkomunikasi itu kita juga dapat menunjukkan empati terhadap perasaan dan pandangan orang lain. Itu sangat penting bagi kita ya. Nah, hal ini itu menciptakan suasana dialog yang lebih baik dan saling menghargai. Jadi kita tuh mau bermain di media sosial atau di kehidupan nyata, kita harus berempati kepada orang. Tahu nggak empati itu apa? Masa nggak ada yang tahu? Iya, rasa peduli kita. Jadi kan banyak tiktokers yang dihujat. Masa kita nggak ada pedulinya, kayak entah dia salah atau enggak, kan kita sebagai sesama perempuan atau sesama manusia kan harus berempati toh. Yang selanjutnya ada kepentingan publik. Nah, kepentingan publik ini mengutamakan kepentingan masyarakat dalam penyampaian informasi. Terus yang kedua itu menghindari sensasionalisme yang dapat menyesatkan. Jadi berita-berita yang dapat menyesatkan itu bisa kita hindari. Atau kayak di TikTok tiba-tiba ada postingan anaknya sendiri meninggal, itu kan gak bener kan. Jadi kita harus mencari faktanya dulu, jangan langsung innalillahi langsung disebar, jangan. Oke teman-teman pernah ngikutin drama-drama kayak di Facebook gitu nggak sih? Oke. Teman-teman, semisalnya teman-teman itu tidak beretika di sosial media, teman-teman itu bakal mengalami dampak buruk seperti kayak yang dialami oleh Nutum Abim. Tahu nggak? Ya pokoknya dia itu dulunya sering banget berdrama di beberapa sosial media kayak Twitter dan Facebook. Itu
seringkali dia menggoda wanita di Facebooknya, dan akhirnya karena sering kebanyakan drama itu dia diancam. Nah, ancamannya itu berupa KTP-nya itu bakal disebarluaskan kalau semisalnya dia itu masih ngedrama lagi. Nah, setelah beberapa tahun ngedrama-drama buruk dari 2020 sampai 2021 itu, nah 2023 dia ngedrama lagi. Nah, di dramanya itu akhirnya KTP-nya disebarluaskan. Nah, itu dia seberapa bahayanya sejak digital. Dan kalau misalnya teman-teman itu tidak memperhatikan etika di dunia medsos itu, teman-teman bisa aja mengalami kayak yang dialami oleh Odi. Ya, cari aja di YouTube atau di Facebook deh, itu banyak banget dramanya. Mulai dari menghina agama Islam, tahu? Odi, iya. Terus ada lagi pokoknya banyak sih. Terus kalau misalnya ini sebenarnya bukan dari individu aja, tapi bisa aja loh dari developer atau yang membuat aplikasi itu. Kayak misalnya Facebook dulu itu 2029 atau sampai 2011, Facebook itu pernah kebocoran data, disalahgunakan datanya oleh Mark Zuckerberg. Nah, Mark Zuckerberg ini kan pendiri Facebook ya, itu data usernya itu disalahgunakan. Jadi bisa aja jejak digital, terus data-data pribadi teman-teman itu disalahgunakan oleh Mark Zuckerberg. Akhirnya dia itu dilaporkan ke polisi dan kasusnya selesai gitu. Mungkin kalian dalam memposting sesuatu atau apapun itu harus berhati-hati ya, apalagi perempuan terutamanya. Tahu nggak yang selebgram yang Resti itu? Resti, yang itu loh, yang mahasiswa baru. Ini kan dia kan kalau ada kan apa? Atau diutip kan? Di yang kayak diikutin itu kan. Nah, kita juga harus pandai-pandai dalam bermain media sosial. Pasti kan padahal kita postnya bener nih, kayak ya nggak ada yang aneh lah, tapi kan kita nggak tahu pandangan orang lain melihat kita tuh kayak gimana kan, entah itu dari nafsu atau apa. Jadi sepandai-pandainya kalian dalam bermain media sosial. Selanjutnya itu ada tipe-tipe komunikasi. Komunikasi yang pertama itu komunikasi satu arah. Nah, di media massa seperti televisi, radio yang menyampaikan informasi dari satu arah, dari satu sumber kepada banyak orang, itu media satu arah. Terus kalau komunikasi dua arah itu media sosial yang memungkinkan interaksi antara pengundang dan informasi, antara aku dan kamu gitu. Contohnya ya, yang dapat balasan lah dari atau dari selanjutnya ada feedback dari audiens yang penting. Jadi kita sebagai audiens harus memberi feedback yang baik kepada si penyampaian informasi. Terus yang kedua ada diskusi atau wawancara yang lebih pribadi dan langsung. Jadi kalau misalkan ada masalah atau ada apa begitu, kita harus wawancara dan berdiskusi secara pribadi. Selanjutnya ada tantangan etika dalam bermedia. Tahu nggak sih tantangan beretika dalam media itu apa? Nggak tahu kan? Selanjutnya, tantangan etika dalam media. Yang pertama itu ada penyebaran hoax. Nah, di zaman sekarang itu kan penyebaran hoax itu banyak banget ya. Kayak entah ya contohnya tadi yang yang mirip meninggal atau padel kecelakaan atau apa itu kan belum tentu benar ya, itu hoax ya. Jadi kita harus mencari seluk beluknya dulu, ini salah atau benar, ini fakta atau fakta. Terus yang selanjutnya ada pelecehan online. Seperti yang tadi saya katakan, jadi kita harus berpandai-pandai dalam mengupload sesuatu
ngepost di media sosial itu jangan. Nah, selanjutnya ada tips untuk komunikasi etis di media. Nah, yang pertama itu kita harus selalu memverifikasi, cek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Oke. Jadi kayak ada berita-berita, entah berita itu benar atau salah, jadi kita harus mengecek dulu apa verifikasinya, ini salah atau benar, ini atau gitu, ya kan? Jangan asal membagikan kalau nanti malah kitanya yang kena. Gue ada berpikir gimana kita tuh harus jangan sudah terpengaruh oleh berita yang viral di medsos. Ini ada beberapa orang lain. Jadi kalau di media sosial kan, kalau kita menghargai harus menghargai orang lain juga kan. Ataupun ada pasal kedua patutnya pedoman etika. Nah, di dalam ini itu kan ada aturannya ya. Kita juga harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pihak media sosial itu. Jadi jangan sembarangan gitu, kalau kita nggak mematuhi pedoman itu, kita juga yang rugi kan? Oke, kesimpulannya, jadi etika dalam komunikasi itu, di dalam komunikasi media itu sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, kita dapat berkontribusi pada penyampaian informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Setiap individu yang terlibat dalam media, baik sebagai konsumen maupun produsen, harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika komunikasi. Mungkin cukup pemaparan dari tadi. Oke, kita mau ngasih games nih. Kalian pernah dengerin nggak sih? Sebelum ada games, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan, atau bisa dibingungkan tentang media sosial. Karena itu kan sangat penting di era sekarang ya. Ya kan sangat, apalagi sekarang kan serba canggih ya, media sudah. Tips dari komentar dulu. Itu kitanya ya yang dapat tahu orang lain. Oh, kitanya. Gini deh. Komentar buruk itu kan belum tentu benar dan salah, ya kan? Kita sebagai manusia pasti diberi komentar jelek biasa aja gitu. Kalau emang itu benar, kita kalau sebenar tuh ya udah diemin aja gitu loh. Tapi kalau salah ya udah biar mereka yang berspekulasi. Kalau kita membenarkan, kalau kita menanggapi komentar buruk itu, belum tentu orang itu kayak percaya gitu kan. Setiap orang kan berkomentar buruk itu pendapat mereka, belum tentu pendapat mereka itu benar. Kita kan nggak punya nggak punya banyak tangan, banyak mulut untuk menanggapi itu gitu. Cukup diemin aja biar dia capek sendiri. Kalau yang berhasil itu gimana? Contohnya itu gimana? Kayak misalkan ada orang satu ngehujat kita nih, terus habis itu tapi tuh ada orang lain juga satu tidak sama, terus ikut-ikutan kayak apa ya, intinya kayak ikut-ikutan hujat gitu loh, tanpa tahu kebenarannya. Ikut-ikutan cuma ikut-ikutan doang. Ya gini ya, yang diincer kita itu sebenarnya emosi kita itu, yang diincer hatersnya gitu. Jadi
Kalau masalah menanggapi, ya tanggapi aja. Cuman kan jangan Jangan semuanya suruhnya. Aku pokoknya Ya. tanggapi aja, cuman jangan terlalu buruk juga. Boleh kamu sebenarnya berkomentar negatif itu nggak salah. Cuma yang salah itu cara menjaga etikanya bagaimana. Gitu. Jadi nggak masalah kamu sebenarnya nggak terlalu masalah juga menghujat orang. Cuma asalkan tahu tata krama atau misalnya bisa mempertanggungjawabkan komentar kamu itu. Ya sudah aja. Cuman ya sebisa mungkin jangan terlalu anggap itu masukkan dia seperti itu. Banyak sih. Kalau misalnya kita belajar aplikasi, tapi itu ada orang yang tahu aplikasi kita benar. Ini ya kebobolan aplikasi itu Privasi yang udah kebobol. Sulit ya. Kalau ngembaliin privasi yang udah kebobol itu sulit sih. Ya nggak, kita contohnya kayak itu ada tuh Rita Nikita Mirzani akun IG-nya dibobol sama orang. Dia sampai minjem hacker kan. Itu pun udah berkali-kali lah. Kalau untuk mengembalikan privasi kita tuh nggak 100% bakal kembali, tapi pasti ada jejaknya. Pinter-pinter aja lah menjaga privasi aja gitu. Kalau ditanya solusi sebenarnya hampir impossible ya. Soalnya gini loh, ibaratnya jejak digital itu kayak sejarah yang tidak bisa dihapus gitu loh. Jadi udah terekam di situ. Kalau misalnya kemungkinan bisa dihapus iya, cuman itu biasanya masalah server. Nah itu masalah server bisa aja ngapus jejak digital. Jadi berdoa aja biar jejak digital tidak. Ada lagi yang mau bertanya? Maka dari itu sikap hati-hati dalam komentar. Jangan